untuk mengangkat bala atau untuk menolak bala. Apakah balanya itu berupa penyakit? Apakah balanya itu berupa musibah, kesialan, atau ketidakenakan lainnya? Maka cara untuk menghindar darinya, sebagian orang memakai gelang-gelang tertentu, memakai cincin-cincin tertentu, memakai benang-benang tertentu yang diikat di sebagian tubuhnya, apakah di tangannya, di lehernya, di pinggangnya, di perutnya, di kakinya, atau diletakkan, digantungkan di tempat-tempat tertentu yang ada di rumahnya, di pintu masuk kah, di dalam lemari kah, di bawah bantal kah, di bawah kasur kah, atau sesuatu yang dia tanam di belakang rumah kah, di depan rumah kah. Yang itu semuanya bagian dari jimat untuk menangkal, untuk menghalangi turunnya bala, atau untuk menghindar dari musibah, atau untuk menyembuhkan penyakit. Maka ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk ciri-ciri orang yang tak yakin dengan Allah, orang yang tidak beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dikhawatirkan, ditakut-takuti dengan kekhawatiran yang luar biasa, sehingga lebih percaya kepada benda-benda mati tersebut, benda-benda kecil tersebut yang sejatinya tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak madarat. Kaum muslimin, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang seperti ini masih banyak terjadi. Masih banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, atau mungkin terjadi pada saudara kita sendiri, atau di keluarga kita sendiri, di tetangga kita sendiri. Atau terhadap orang-orang yang kita kenal. Maka perlu kita tahu dan kita sampaikan, dan agar kita memberikan peringatan dan wanti-wanti kepada mereka yang masih melakukan kesalahan ini, berupa percaya dengan jimat, percaya dengan benda-benda yang dianggap sakti, yang dianggap hebat, yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit dan bisa menolak bahaya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap obat-obatan saja yang itu jelas menjadi sebab, bisa menjadi sebab sembuhnya seseorang, nggak boleh kita meyakini obat itu yang sembuhkan kita. Nggak boleh. Kita hanya meyakini obat itu sebagai sebab, bukan dia penyembuhnya. Karena betapa banyak orang minum obat yang sama, penyakit yang sama seperti kita, tapi dia sembuh, kita tak sembuh. Cocok untuk dia, nggak cocok untuk kita. Bereaksi obat itu dengan baik di tubuhnya, tapi tidak berlaku di tubuh kita. Dia sembuh, kita karena yang menyembuhkan itu bukan benda tertentu, bukan obat, tapi yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak kau sembuh melalui obat ini, kau sembuh. Tapi kalau Allah tidak berkehendak kau sembuh dengan obat ini, maka kau tak akan sembuh. Jadi obat saja yang banyak di antara kita merasakan khasiatnya, manfaatnya, itu nggak boleh kita yakini sebagai penyembuh. Dia hanya sebab kesembuhan. Adapun yang menyembuhkan, pelakunya, yang memberikan kesembuhan dan kesehatan, yang mengangkat penyakit, Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun obat sebab. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi benda-benda mati, jimat, kalung dan seterusnya. Yang secara keilmiahan duniawi itu tidak didapatkan, bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit atau bisa menolak bala.
Ada yang percaya dengan bawang putih jadi jimat, dikalungkan untuk mengusir jin. Ada yang percaya dengan kalung yang terbuat dari kuningan. Ada yang percaya, kalau zaman dahulu percaya dengan busur panah atau anak panah. Ini busur panah ini talinya itu diambil, dijadikan sebagai kalung ataupun gelang, atau diikat di tubuhnya sebagai jimat agar tidak sakit. Kenapa? Diyakini karena menaruh keyakinan kepada tali panah itu. Ini panah dipakai di medan jihad, ini panah selalu ketika ditembaki apa saja selalu tepat sasaran, sehingga dijadikan sebagai jimat dengan sebab-sebab yang konyol, dengan alasan-alasan yang amat konyol. Nah, dan itu terjadi. Dan banyak sekali jenis-jenis yang lain yang dijadikan oleh manusia hari ini, yang dia mengaku muslim, dia pakai itu untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan dirinya dari madarat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari kesyirikan. Dalam bab ini para ulama kita menyebutkan di antara ayat yang berkaitan tentang hal ini, Asy-Syaikh menyebutkan satu ayat dalam surah Az-Zumar ayat 38 yang ada Al-Quran, baik mushaf ataupun aplikasi HP bisa dibuka. Az-Zumar ayat 38, Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 38, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka," yaitu orang-orang yang masih berbuat kesyirikan, sampaikan kepada mereka, kata Allah. Qul, khitabnya di sini Nabi kita Muhammad, yang diajak bicara oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabiku, wahai rasulku, wahai utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada mereka, tahukah kalian apa yang kalian seru, apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Dari jimat, jin, benda-benda mati, benda-benda yang kalian anggap sebagai benda sakti. In aradani Allahu bidurrin, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahaya, menghendaki bahaya menimpa diriku, hal hunna kashifatu durrih, bisakah benda-benda mati tersebut, bisakah jimat-jimat tersebut, bisakah benda-benda yang kalian anggap sakti itu menghalangi bahaya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadaku? Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pertanyaan ini sebagai tantangan. Ya, Nabi menantang mereka, orang-orang yang masih pakai jimat. Nabi menantang mereka, orang-orang yang masih percaya dengan benda-benda sakti. Nabi kasih tantangan, kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadaku, bahaya kepadaku, bisakah jimat-jimat kalian itu menolongku? Bisakah jimat-jimat benda-benda sakti yang kalian anggap sakti itu bisa mencegah, bisa menolak bala tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau sebaliknya, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmatnya, Allah ingin berikan rahmat kepadaku, mampukah berhala-berhala itu, jimat-jimat itu, benda-benda yang kalian anggap sakti itu, mampukah itu semua mencegah rahmat yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku? Bisa mereka halang-halangi rahmat Allah? Mampukah berhala itu, jimat-jimat yang kalian anggap sakti itu, mampukah mereka menahan rahmat Allah yang ingin diberikan kepadaku? Ditantang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hasbiyallah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sampaikan kepada mereka, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong, pelindung, penjaga, pemberi dan segala-galanya. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Tak butuh dengan jimat. Tak butuh dengan benda-benda yang dianggap orang sakti. Nah, kita enggak butuh, kaum muslimin enggak butuh dengan benda-benda itu semuanya. Sebenarnya itulah benda-benda sial. Itulah benda-benda yang mendatangkan petaka Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan kemudaratan bagi kita dan bahaya untuk kita dan keluarga kita. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersandar, kita bertawakal, kita memberikan seluruh urusan kita. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jimat ataupun kepada berhala-berhala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir, la tastati' syai'an minal amr. Maksud daripada ayat ini, tantangan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka, la tastati' syai'an minal amr. Berhala-berhala itu, jimat-jimat itu enggak mampu sedikit pun untuk menahan rahmat Allah kepada orang yang Allah kehendaki kepada suatu kaum. Kemampuan apapun tidak bisa. Nah, bahkan apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Hud alaihissalam, Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, bisa dibuka dalam surah Hud. Surah Hud ayat 54 sampai 56. Bagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di zamannya Nabi Hud, mereka juga menakut-nakuti Nabi Hud. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Hud alaihissalam? Kata mereka dalam surah Hud ayat 58, in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kata kaum Nabi Hud, kata orang-orang yang ada di zamannya, ya, tidaklah kami mengatakan melainkan sesungguhnya engkau wahai Hud, engkau telah dibuat, dicelakai dengan penyakit gila, ditimpa dengan keburukan. Idullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Dari apa yang kalian yakini, kalian percayai. Apa kata Nabi Hud? Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Silahkan kalian buat tipu daya untukku. Silahkan kalian takut-takuti aku. Silahkan kalian buat tipu daya. Silahkan kalian takut-takuti saya dengan berhala-berhala. Jangan kalian tunggu-tunggu. Jangan kalian tahan-tahan. Subhanallah. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Rabbi wa Rabbikum. Allah itu Tuhanku dan Tuhannya kalian. Kenapa Tuhannya kalian? Karena juga kalian hidup di dunia ini harus menyembah Allah. Kalau tidak kalian celaka dunia akhirat. Syahidnya di sini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kau berhala-berhala kami, alihatuna, berhala-berhala kami akan menimpakan keburukan untukmu, ditakut-takuti, diteror. Apa jawaban dari Nabi Hud? Fakidu, kalian takut-takuti aku, silakan kalian teror aku tak takut, karena aku punya Tuhan, aku punya Allah tabaraka wa taala. Ini iman yang sempurna, ini tauhid yang sempurna. Enggak pernah takut, enggak pernah goyah ketika ditakut-takuti kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak pula memiliki kekuasaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muqatil pada makna ayat tadi, fasa'alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam fasakatu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menimpakan mudarat kepadaku, mampukah berhala-berhala kalian menyingkirkan bahaya tersebut dariku?
Atau kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan rahmatnya untukku, mampukah berhala-berhala, jimat-jimat kalian itu menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin diberikan kepadaku? Fasakatu. Ketika Nabi lempar pertanyaan ini, tantangan ini, mereka terdiam, nggak bisa jawab. Kenapa mereka nggak bisa jawab? Li'annahum la ya'taqiduna dzalika fiha. Karena mereka sendiri tak yakin. Karena mereka sendiri tidak meyakini bahwa berhala dan jimat tersebut mampu memberi manfaat dan mampu menolak madarat. Mereka sendiri tak yakin. Maka kalau kita orang yang bertauhid, kita orang yang bertauhid, kita orang yang taat, kita orang yang salat, kita orang yang puasa, kita orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, ada orang bawa benda mati, ada orang bawa benda jimat lah katanya, benda hebat lah katanya, benda sakti lah katanya. Kasih tantangan ini Pak. Bisa jawab gak dia? Kalau memang iya, tunjukkan. Harus berani kita tantang dia. Jangan dia tipu-tipu manusia hari ini. Jangan dia bodoh-bodohi kaum muslimin dengan jimat-jimat, cincin sakti lah, gelang sakti lah. Kalau pakai ini selamatlah dari bahaya, sembuh penyakit lah semuanya. Semua itu membuat kita semakin jauh dengan Allah, semakin tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Nabi tanya ini, tantang ini kepada mereka, mereka nggak bisa jawab. Jadi untuk apa mereka pakai itu? Ya hanya sekedar pakai keyakinan-keyakinan yang lemah. Nah, bahwa jimat tersebut, berhala-berhala tersebut, benda-benda tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa mengangkat mudarat kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti ini termasuk kesyirikan, dan ayat-ayat yang seperti ini dan semisalnya tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Ayat-ayat seperti ini dan semisalnya ayat tantangan seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada para kaum musyrikin, ayat seperti ini bisa membatalkan ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Maka ketika baca ayat-ayat seperti ini, renungi, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. Apa faedahnya? Akan memutus ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih manfaat atau menolak madarat. Kenapa? Ketika seorang berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, menyandarkan urusannya kepada selain Allah, itu sebuah kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini, yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 38 tadi, mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berbuat syirik, mereka suka memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlut tauhid, namun orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, diddu dzalik, mereka kebalikan dari itu. Mereka hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya neraka jahanam wal iyadzubillah. Sehingga Nabi katakan, kalau kau mati di atas kesyirikan, ma aflahta abada, kau tak akan beruntung selama-lamanya, kau akan terus sengsara selama-lamanya. Kenapa? Mati di atas syirik. Karena Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, yaitu Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Allah akan ampuni, rugi dia. Maka kata Nabi SAW, mendukung ayat, daratnya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya.
Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khamr dan judi. Allah menyebutkan tentang khamr dan judi dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu tentang khamr, tentang minuman keras, miras, wal maisir, tentang judi. Apa kata Allah? Qul fihima ithmun kabir. Katakan bahwa pada keduanya, pada khamar dan judi, terdapat dosa yang amat besar. Wa manafi'ul linnas, walaupun ada juga manfaatnya untuk manusia. Betapa banyak orang yang khamar, ya, yang main judi senang dia, ya, gara-gara jual beli khamar dia bisa membeli apa yang dia inginkan, dia bisa dapat untung dunianya, ada manfaat dunianya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ithmuhuma, tapi dosanya akbar min naf'ihima, lebih besar, lebih banyak daripada manfaatnya. Manfaatnya kalaupun ada sementara, sesaat, tapi akan berujung dengan petaka. Untuk apa? Ya. Mending kalaupun ada manfaat, berujungnya bukan ke petaka. Tapi kalau ada manfaat, udahlah manfaatnya sedikit, ujungnya memancing petaka, memancing musibah dan kerusakan. Apalagi khamar. Yang kata para ulama, khamar itu ummu kulli syarr. Khamar itu biangnya segala keburukan. Khamar. Orang kalau sudah minum khamar, mabuk, hilang akal sehatnya, semua kerusakan akan dia lakukan. Makanya ada kisah dahulu, ada orang yang ketika ditawari dengan beberapa maksiat, ya semua maksiat dia nggak mau, tapi dia menyangka ketika ditawar tentang khamar, dia tak mau berzina, dia pilih minum khamar. Ketika dia minum khamar, apa yang terjadi? Hilang akal sehatnya, mabuk dia. Setelah dia mabuk, dia membunuh dan dia berzina. Dia membunuh, dia berzina. Gara-gara apa? Gara-gara khamar. Makanya khamar itu aslun kulli syarr, atau ummun kulli syarr. Biangnya seluruh keburukan. Nah, begitu juga judi, juga biang keburukan. Walaupun manusia merasakan manfaatnya dengan dia bermain itu, syaitan. Judi dan khamar semuanya adalah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang imam ahlus sunnah wal jamaah, imam yang ahli dengan fikih, imam yang ahli perkara-perkara haram dan makruh, perkara-perkara mubah saja, untuk menghabis waktu hanya untuk makan dan minum saja, dia nggak mau. Makan sampai berjam-jam, berhari-hari. Ya. Tapi orang yang wara', jangan buru mana yang wajib. Ya, begitu juga orang yang zuhud, orang yang sangat sederhana, orang yang tidak tergila-gila dengan dunia. Nah, siapa yang akhirat menjadi ambisinya, siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghina fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan, kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, Allah akan kuatkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya. Jadi kalau kita prioritasnya itu akhirat, urusan kita akan dipermudah oleh Allah, dunia itu akan datang, tunduk kepada kita, tanda. Wa man kanatid dunya hammah, tapi siapa yang dunia menjadi ambisi hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran tepat di hadapannya. Kefakiran itu di depannya, di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamla, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia enggak datang kepadanya, dunia enggak dia dapatkan kecuali sekedar apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi kalau ambisi kita dunia, dunia itu akhirat akan menjauh, dunia yang kita dapat juga
hanya sekedar yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bertambah. Tapi kalau ambisi seseorang itu adalah akhirat, dunia itu akan tunduk, ya, datang kepada kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir, sebelum masuk waktu Isya, kita ambil satu hadis ini. Dari Uqbah bin Amir marfu'an sampai kepada Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu, wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Di perutnya atau digantung di rumahnya, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan berikan ketenangan untuknya. Dalam riwayat man ta'allaqa tamimatan, siapa yang pakai jimat, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik enggak selamat. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang masih pakai benda-benda seperti ini. Ya. Ada yang sifatnya gulungan-gulungan rambut untuk menyihir, untuk menyantet. Ada yang bentuknya ya seperti panah, ya, anak seperti ujung panahan, atau bentuknya seperti peluru, atau bentuknya seperti rumah keong, atau hanya sekedar benang tapi ada tulisannya. Ya, maka itu semua tamimah. Bahkan para ulama menyatakan, sekalipun seseorang menulis sebuah kertas, membuat sebuah gantungan, ya, yang dia tulis Allah, kemudian dia tulis Rasulullah, atau dia tulis ayat Quran, tapi dia yakini gantungan ini untuk menghindar dari bahaya, maka itu termasuk tamimah, itu termasuk jimat. Ya. Betapa banyak kita melihat kadang juga ada tulisan ayat Quran digantung. Maka kita katakan Quran itu bukan untuk dipajang, bukan untuk dijadikan jimat. Quran itu untuk dibaca. Ada lagi orang yang tulis ayat kursi. Di mana? Di pintu rumah. Biar apa? Biar nggak masuk setan. Tetap masuk setan, Pak. Ya, nggak akan dibaca itu sama jin. Karena jin itu lari kalau kita bacakan ayat kursi, bukan gantung kaligrafi ayat kursi. Kaligrafi ayat kursi, mau rumah kita penuh dengan. Sudah masuk waktu Isya. Baik, kita cukupkan, insyaallah akan kita lanjut pada Isya sebentar dengan tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah hamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.